Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali, kita mau beribadah bersama pada pagi hari ini. Di hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan untuk kita mau menaikkan ucapan syukur, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Menyadari Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita menemui hari Minggu ini, pagi hari ini, hari yang baru ini tanpa anugerah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan kepadanya, Yesus, tadi kau kukan jatuh, sebab engkau menopangku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dari Nafiri Rohani 134, ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus, engkau segalanya di dalam hidupku. Tanpa Dikau bukan jatuh, sebab Kau menopangku. Dalam susahku datanglah kepadamu, penghiburku. Ya Tuhanku, Kau penghibur sobatku. Yesus, engkau segalanya, dambaan hidupku. Kepadamu aku datang, berkat Kau beri. Sinar surya hujanmu, silih berkat terima. Ya Tuhanku, sumber rahmat sobatku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami sumber rahmat, kami datang kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Hati kami penuh pengucapan syukur. Silih berganti, hujan dan matahari, Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Banyak perkara boleh kami alami di dalam kehidupan kami, tetapi Engkau selalu hadir dan Engkau adalah penopang kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami mau mengucap syukur untuk semua anugerah dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan yang Tuhan sudah simpan untuk kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya.
firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 27 dan ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini, janji Tuhan ini, bahwa orang-orang yang dikasihinya tidak pernah Dia tinggalkan. Ia memelihara orang-orang yang dikasihinya, dan pemeliharaannya itu sempurna. Marilah kita mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan, dan hidup sebaik-baiknya sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 134, ayat 3 dan ayat yang keempat. Bisa dinaikkan. Yesus, Engkau segalanya, temanku setia. Tak dapat aku menyangkal, kawan setia. Yesus, Engkau segalanya, temanku setia. Tak dapat aku menyangkal, kawan setiaku. Aku yakin, aku benar mengikut Yesus Tuhanku. Ya Tuhanku, selamanya sobatku. Yesus, Engkau segalanya, temanku yang akrab. Kepadamu ku berserah seumur hidupku. Hidupku indah dan mulia bersama Yesus Tuhanku. Hidup kekal, ya Tuhanku, sobatku. Hidup kekal, hidup kekal, ya Tuhanku, sobatku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan, Bapak Ibu. Kita bermazmur dari Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Kita mau bermazmur bagi Tuhan sebagai rangkaian dari puji-pujian kita. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Saya akan memimpin pembacaan kita. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah dalam Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak.
Dia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan keadilan-Mu seperti siang hari. Beristirahatlah di dalam Yahweh dan teguhkanlah dirimu karenanya. Jangan marah pada diri sendiri karena orang yang sukses hidupnya maupun yang melakukan tipu daya. Menjauhlah dari amarah dan berhentilah dari kegeramanmu, sebab hal itu dapat membawamu melakukan kejahatan. Sebab para pelaku kejahatan akan dilenyapkan, tetapi barang siapa yang menanti-nantikan Yahweh akan mewarisi bumi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak kepada kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya penuh kepadanya. Percaya kepada firman-Nya, ya dan amin. Percaya kepada janji-janjinya, ya dan amin. Janji Tuhan pasti akan digenapi dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan lebih jauh lagi. Mari kita menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani 150. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Nyanyikan lagu bagiku, firman kehidupan. Nyanyikan lagu bagiku, firman kehidupan, dan jaganya tak bagiku, firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, ampun dan damai diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sucikanlah aku, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Doa
kemudian pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan. Ya, shalom semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, ya Bapa, kami bersyukur kami kembali boleh berhimpun bersama melalui media Zoom ini untuk beribadah kepadamu, puji dan menyembahmu, dan saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami dan segenap kehidupan kami untuk diisi dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami sedia mendengar, kiranya Roh Kudus membimbing akal budi kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan juga diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk menjalaninya di dalam kehidupan kami dengan kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Ya, shalom semua, sudah dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersama-sama akan kembali membahas mengenai akhir zaman ya, dan juga di seputar tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Dari Matius pasal 24 yang terakhir, kita sudah melihat di situ ya, ketika para murid bertanya ya tentang tanda-tanda kedatangannya. Ya, lalu ya sebelumnya kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menubuatkan keruntuhan bait suci yang ada di Yerusalem. Dalam ayat 1 dan ayat 2 ya, dan itu sudah digenapi tahun 70 Masehi, bait suci diruntuhkan ya, dan sampai hari ini ya orang Yahudi mereka masih belum dapat membangun kembali bait suci yang diruntuhkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Ya, sampai saat ini tidak ada bait suci, yang ada itu tembok ratapan ya, di mana orang Yahudi meratapi kehancuran Yerusalem dan juga mereka berdoa ya, itu tempat yang paling sakral sampai saat ini. Ya, tapi di atas bait suci itu bukan bait suci atau sinagoga orang Israel yang ada ya, atau orang Yahudi. Ya, tapi yang ada di situ adalah masjid ya, masjid yang disebut Dome of the Rock ya, Masjid Omar ya, itu yang ada di sana. Lalu kemudian kita juga sudah membahas mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14 ya, apa yang menjadi tanda-tanda kedatangan itu Tuhan Yesus ya, atau tanda-tanda akhir zaman ya. Dan Yesus mengatakan dia mulai dengan memperingatkan ya akan adanya penyesatan ya. Ayat yang keempat itu kita sudah membahas, di mana Yesus berkata kepada para murid, perhatikanlah, janganlah seorang pun menyesatkan kamu. Lalu ayat 5, Tuhan Yesus dia mengatakan banyak orang akan datang dalam namanya yang mengklaim dia adalah Mesias dan menyesatkan banyak orang. Ya, dan sampai hari ini ya ada miliaran manusia yang setiap hari mereka hidup itu disesatkan. Ya, mereka tersesat. Ya, mereka tidak menemukan jalan. Ya, padahal Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ya, nah jadi itu ada penyesatan, banyak nabi palsu, Mesias palsu datang, kemudian ada peperangan, ya bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, wabah penyakit. Ya, Yesus mengatakan ayat 8 itu semua baru merupakan awal penderitaan. Ya, kemudian ada penganiayaan orang percaya dan itu berlangsung terus. Ya, sejak Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, ya gereja Tuhan berdiri, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, ya mulai terjadi penganiayaan, orang-orang Kristen dianiaya di Yerusalem, dianiaya di Roma, dan
sampai hari ini orang Kristen dianiaya di seluruh dunia. Ya, mereka akan dibenci, kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku, kata Tuhan Yesus. Ya, lalu kemudian Tuhan Yesus memperingatkan, ya, oleh karena semakin berlipat ganda kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, jadi kasih kebanyakan orang kepada Tuhan, kepada sesamanya menjadi dingin. Orang menjadi egois. Ya, orang jadi lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya, orang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Ya, orang tidak peduli dengan sesamanya. Ya, nah ayat 13 Tuhan Yesus mengingatkan, siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Lalu ayat 14 ini poin yang sangat penting. Tuhan Yesus mengatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa dan kemudian akan datang kesudahan. Ya, jadi kesudahan dunia ini tidak ditentukan dari ya itu kekacauan dunia, peperangan, kelaparan dan sebagainya, tetapi ditentukan apakah Injil sudah diberitakan kepada seluruh dunia, kepada setiap suku-suku bangsa. Ya, dan kita menyadari bahwa dengan kehadiran internet, ya media yang begitu cepat sekarang, orang bisa melihat satu itu peristiwa, waktu itu terjadi, ya langsung itu bisa disaksikan di seluruh dunia, demikian juga dengan penginjilan. Ya, akses untuk orang membaca Injil itu sangat mudah, ya melalui internet, melalui YouTube, ya dimanapun orang bisa langsung mendengar Injil. Ya, tapi masalahnya banyak anak-anak Tuhan yang ya itu masa bodoh. Ya, padahal ada begitu banyak media yang bisa kita pakai untuk memberitakan Injil. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan kesudahan dunia ini akan terjadi apabila Injil kerajaan itu sudah selesai diberitakan dan saya meyakini itu sudah digenapi. Ya, itu sudah terjadi, semua bangsa sudah mendengar Injil, begitu mudah mendapatkan akses kepada penginjilan. Nah, lalu kemudian nah, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke berapa ini? Sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, di situ Tuhan Yesus ya itu berbicara tentang munculnya aniaya yang sangat besar yang dia sebut sebagai pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau kita membaca dengan ya kita merujuk kepada surat-surat dari Rasul Paulus, di sini Tuhan Yesus berbicara tentang satu antikristus yang akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ya sebagai penyelamat, ya dan dia akan mempengaruhi sebagian besar dunia, ya. Nah, lalu kemudian akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Ya, lalu kemudian kita lihat di dalam ayat 29 sampai dengan ayat 31, ya, Tuhan Yesus mengatakan segera sesudah kesengsaraan pada hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bercahaya. Bintang-bintang di langit akan berjatuhan dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Ada penafsir yang mengatakan ini adalah meteor yang jatuh. Ya, tapi ayat 29 ini saya meyakini ini akan terjadi perang nuklir. Ya, ini akan terjadi perang nuklir ya yang menyebabkan matahari menjadi gelap, ya bulan tidak akan bercahaya. Kemudian nanti anak manusia Yesus dikatakan dia akan ada di langit, ya dia turun. Ya, jadi pertama kali dia tidak langsung turun ke bumi, tapi dia di awan-awan, dia di langit. Kemudian ada rapture, ada pengangkatan. Ya, dia akan turun bersama dengan orang-orang yang sudah menang dan juga para malaikatnya. Lalu semua orang di bumi ini yang setia kepadanya, yang mengasihinya, yang mati langsung dibangkitkan, yang hidup juga tiba-tiba akan hilang, naik menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Ya, ini berbicara tentang rapture, ya tentang pengangkatan. Ya, lalu kemudian ayat 31 dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana
dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah ini dia. Ya, dia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari satu ujung langit sampai ke ujung lainnya. Ya, jadi ini luar biasa dan ya di dalam ini pelajaran tentang akhir zaman memang Yesus mengatakan tidak seorang pun yang tahu. Ya, tidak seorang pun yang tahu kapan persisnya itu akan terjadi. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi ayat 32 sampai dengan ayat 35, ya, di situ Tuhan Yesus memberikan clue kepada kita. Memang the exact date-nya kita nggak tahu. Tapi tanda-tanda ketika itu akan terjadi, kita bisa membacanya. Ya, makanya penting sekali ya kita ini jangan cuman apa istilahnya itu ya, nonton sinetron ya atau nonton film ya, tapi perlu menonton berita ya. Itu berita ya. Bukan hanya itu televisi Indonesia tapi juga BBC, Al Jazeera, CNN, Fox. Kita perlu baca berita dari seluruh dunia apa yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini. Ya karena ya dari situ kita bisa melihat ya kita ini berada pada waktu yang seperti apa. Nah, ini dia. Ya kita memang tidak tahu kapan Yesus akan datang, tetapi kita bisa memperkirakan. Kita ini berada pada waktu yang seperti apa dan kira-kira Yesus ini akan datang kapan ya? Apakah masih jauh waktunya atau sudah dekat atau sudah sangat dekat atau sudah di depan pintu? Ya makanya kita baca di dalam ayat 32 sampai 35 Tuhan Yesus mengatakan, pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga ketika kamu melihat hal-hal ini terjadi. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah berada di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu, sampai semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku sekali-kali tidak akan lenyap, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, pelajari perumpamaan tentang pohon ara. Kamu bisa memperkirakan kan dari pohon ara itu. Ya, itu kapan musim panas akan datang? Apakah sudah dekat atau masih jauh? Nah, begitu juga dengan apa yang terjadi di dunia saat ini, kita bisa memperkirakan kita ini berada pada waktu yang bagaimana. Ya, dengan iceberg yang terus mencair, kemudian lihat kekacauan cuaca yang luar biasa, apakah dunia ini masih bisa terselamatkan? Apakah pemimpin-pemimpin dunia yang bertemu dan berbicara bagaimana untuk bisa menyelamatkan dunia, ya, untuk bisa mengurangi yang namanya itu pemanasan global, apakah itu mungkin? Apakah itu bisa dilakukan? Apakah itu akan terjadi? Dunia kita ini sudah semakin kacau balau, bukan? Sudah semakin rusak. Ya, nah tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, ya, mengenai hari dan saatnya tidak seorang pun mengetahui, bahkan para malaikat di surga tidak kecuali Bapa. Ya, sebagaimana pada zaman Nuh, mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula akan terjadi pada kedatangan anak manusia. Lalu hal yang menarik, kalau kita lihat di dalam bagian ini, Tuhan Yesus memberikan itu perumpamaan kedatangan anak manusia itu atau akhir zaman itu seperti apa. Dia mengatakan ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, satu diangkat, satu ditinggalkan. Nah, menjadi ayat kunci pada bagian ini, ayat 42. Oleh karena itu, berjaga-jagalah.
karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Ya, kita diminta untuk berjaga-jaga. Kamu tahu jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44 Tuhan Yesus mengulangi lagi. Sebab itu bersiap sedialah. Ya, jadi ayat 42 dia mengatakan berjaga-jagalah. Kemudian ayat 44 sebab itu bersiap sedialah. Jadi jaga-jaga sambil bersiap. Ya, jadi harus ada persiapan. Berjaga-jaga dan bersiap-siap kalau tiba-tiba anak manusia datang. Karena waktunya tidak akan terduga. Ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51, di situ Tuhan Yesus berbicara tentang hamba yang setia dan bijaksana. Kemudian dikatakan yang diangkat oleh tuannya atas para pelayannya. Ya, ayat 46, Yesus mengatakan kepada hamba yang seperti itu, berbahagialah hamba yang ketika tuannya datang, ia didapati sedang bekerja sedemikian rupa. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, Tuhan itu akan menempatkan dia atas semua yang menjadi miliknya. Ayat 44, dia berbicara di situ tentang hamba yang jahat. Ya, hamba yang jahat ini dia punya perilaku bagaimana, pemikiran bagaimana? Ia berkata dalam hatinya, Tuanku menunda untuk datang. Maka ia mulai memukuli sesama hamba lainnya dan makan dan serta minum bersama para pemabuk. Lalu Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia harapkan dan pada waktu yang tidak ia ketahui. Ia akan memecatnya, menempatkannya bersama orang-orang munafik. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Ya, nah jadi di dalam Matius 24 Tuhan Yesus dia menggambarkan akhir zaman itu tanda-tandanya seperti apa. Lalu kemudian yang menjadi itu penanda bahwa dia akan datang itu adalah Injil harus selesai diberitakan ke semua suku bangsa. Dan kita percaya dengan kehadiran internet, ya penginjilan itu sudah sampai ke setiap suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Lalu kemudian dia menceritakan tentang seperti apa kondisi, ya apa yang mendahului kedatangan Yesus. Ya, itu di awan-awan itu adalah adanya penganiayaan yang besar. Ya, ada aniaya yang sangat besar, terjadi kekacauan yang luar biasa atas seluruh dunia, dan saya pribadi percaya itu akan terjadi yang namanya perang nuklir itu. Ya, karena bumi ini juga akan dilenyapkan dengan api. Lalu kemudian ada perumpamaan di situ tentang hamba ya. Jadi hamba yang baik, hamba yang jahat. Nah, hari ini kita akan melihat masih berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman dan juga pentingnya untuk berjaga-jaga dan siap sedia. Ya, nah ini masih dalam topik yang sama. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 perawan. Ya, 10 perawan. Nah, di sini ada saya lihat Bu Debi. Bu Debi bisa baca untuk kita? Yang mana? Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 25, 1 sampai 13. Iya. Ya. Kerajaan surga seumpama 10 gadis yang membawa pelita-pelitanya dan keluar untuk menyambut mempelai pria. 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 lainnya bodoh. Mereka yang bodoh membawa pelitanya namun tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Ketika mempelai pria terlambat datang, mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang, keluarlah menyambutnya." Maka terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Lalu yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, Berikanlah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami hampir padam."
Tetapi yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, "Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik pergilah kepada penjual minyak dan belilah untuk dirimu." Sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang telah siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, lalu pintu pun ditutuplah. Sesudah itu datanglah pula gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari dan saatnya ketika Anak Manusia datang." Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ayat 13 Tuhan Yesus mengulang lagi ya dengan kalimat itu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari dan saatnya ketika Anak Manusia datang. Kita memang tidak tahu the exact date-nya kapan. Tapi tanda-tandanya bisa memberitahukan kepada kita apabila dia akan datang. Nah, kita akan melihat dari topik ini, ya, dari topik berjaga-jaga, yang saya beri judul tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus. Ya, tetap berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus. Nah, kita sudah membaca tadi ada 10 gadis keluar untuk menemui mempelai laki-laki. Ya, mereka tidak tahu waktu kedatangannya. Tuhan Yesus memberitahukan atau menggambarkan 5 gadis, itu gadis yang bijaksana, 5 gadis itu bodoh. Yang bijaksana membawa minyak ekstra, kalau dia terlambat. Ya, jadi mereka itu berjaga-jaga. Ya, itu kan sama ya, ini seperti kita ini kan dalam hidup ini kan, kita perlu berjaga-jaga ya, makanya itu mengapa ada orang membeli asuransi kesehatan misalnya. Ya, itu adalah sikap berjaga-jaga. Kalau di sini ada yang belum punya asuransi kesehatan, wah itu harus cepat ya, harus punya itu. Ya, itu untuk berjaga-jaga. Dulu ada saudara kita dulu itu kan, sampai masuk rumah sakit tidak punya asuransi kesehatan habis sampai 150 juta untuk perawatan sampai meninggal ya. Dan keluarganya nggak punya duit untuk bisa membayar itu. Nah, jadi penting ya, ini itu di dunia ya kan, di dunia aja perlu berjaga-jaga, apalagi dalam kaitan dengan kekekalan. Ya, itu perlu berjaga-jaga. Makanya Tuhan Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi, ya, ngengat karat akan merusakkannya. Ya. Pencuri datang mencuri membongkarnya. Kumpulkan bagimu harta di surga, kata Yesus. Ya, itu adalah sikap berjaga-jaga. Ya, Tuhan Yesus ingatkan kita. Ya, hati kita tidak boleh melekat pada dunia ini, karena semua akan kita tinggalkan. Ya, nah jadi ada 5 gadis yang bijaksana membawa minyak ekstra. Kalau mempelai laki-laki itu datang terlambat. Ya, tetapi 5 tidak membawa tambahan minyak. Mereka tidak membawa cadangan. 5 gadis berjaga-jaga, 5 gadis tidak berjaga-jaga. Nah, mengapa 5 gadis yang bodoh ini mereka itu tidak membawa tambahan minyak? Karena mereka berasumsi dia akan segera datang. Ya. Dan ternyata asumsinya itu keliru ya. Nah, rupanya mempelai pria itu terlambat datang. Mempelai pria terlambat datang, mereka mengantuk bahkan mulai tertidur. Ya, para gadis tertidur sementara lampunya masih menyala. Nah, itu di sini kita juga itu melihat ya bagaimana Tuhan ya, itu seperti yang dia katakan ya, tidak seorang pun yang tahu kapan. Ya, itu kapan. Tapi yang kita pelajari bahwa Tuhan dia sangat mengasihi manusia dan dia ingin supaya semua orang ya, atau paling nggak sebanyak-banyaknya orang bisa diselamatkan. Sehingga Tuhan di dalam anugerahnya
dia masih memberikan waktu kepada manusia untuk bertobat. Ya, tapi ketika waktunya sudah tiba, dia akan datang tanpa menunda-nunda. Ya, nah ini yang terjadi. Lalu kemudian kita membaca di Matius pasal yang ke-25 ayat 6 dan 7. Pada tengah malam ada teriakan, lihat mempelai pria datang, keluarlah menyambutnya. Maka terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Ya. Nah, di sini kita melihat kedatangan mempelai pria yang mendekat diumumkan, kemudian lampu dibuat agar lebih terang, lalu pengantin pria mendekat, dan pada waktu itu, ya, oleh karena pengantin pria itu terlambat, semua lampu akan mengalami yang namanya kekurangan minyak. 5 gadis yang bijaksana menggunakan minyak ekstra mereka untuk mengisi ulang pelita mereka. 5 gadis yang bodoh karena tidak bawa cadangan, ingin supaya ini yang gadis bijaksana itu membagikan minyak mereka. Ya, 5 gadis ingin yang lain berbagi. Nah, sementara itu masih belum ada kepastian berapa lama sampai mempelai pria datang untuk memasuki ruang pesta. Nah, ini para gadis yang bijaksana mungkin membutuhkan semua minyak yang mereka butuhkan, ya, itu semua minyak yang mereka miliki, dan mereka memberitahu para gadis bodoh, udah ini coba aja, ini kalian pergi ke sana, itu ada penjual minyak di situ, larilah, ya, itu beli lebih banyak minyak di situ. Lalu kemudian gadis-gadis yang bodoh itu pergi. Nah, sebelumnya mereka mau bergantung kan kepada ini 5 gadis yang bijaksana ini, tapi gadis yang bijaksana bilang, wah ini kalau kami kasih, jangan-jangan kami ini kekurangan minyak. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-10, pengantin pria tiba dengan cepat memasuki pesta perkawinan, lalu pintu ditutup sementara kelima perempuan yang bodoh, ya gadis-gadis yang bodoh itu masih pergi. Ya, kemudian di dalam teks tadi kita membaca 5 gadis bodoh tiba, mengetuk pintu, minta masuk, tapi mereka tidak diizinkan masuk. Ya, nah, kalau kita mengaitkan ini dengan Matius 24 ayat 42 tadi, itulah mengapa Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu bersiap sedialah kamu, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu. Itulah sebabnya dalam hidup ini kita perlu bersiap, ya selalu bersiap sedia. Ya, kita perlu tahu ya itu apa namanya, itu memperkirakan apa yang akan terjadi di depan. Ya, itu beda kan dengan orang yang kalau dia orang yang hedonis, ya toh, ingin memenuhi atau memuaskan itu keinginan sesaat, ya itu namanya instant gratification. Ya, dia ingin memuaskan keinginannya. Lalu kemudian apa? Dia jadi orang yang boros, tidak pernah ingat menabung, ya kan? Lalu kemudian kesulitan, ya itu mengalami kesulitan keuangan, lalu apa? Ya minta orang lain itu tolong dia. Dia jadi bergantung kepada orang lain. Nah, kita jangan begitu. Tuhan sudah memberikan akal kepada kita untuk itu bersiap sedia. Itu baru berbicara tentang hal di bumi ini, di dunia ini. Apalagi berbicara tentang kekekalan. Ya. Tapi saya meyakini ya, orang yang dia memikirkan tentang kekekalan dengan serius, dia juga pasti akan menjalani kehidupan di bumi ini dengan bijaksana, itu pasti. Ya, karena kalau kita berbicara tentang kerajaan surga itu kan bukan hanya nanti. Ya kan? Itu kerajaan surga itu sudah kita alami saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah menjalani kehidupan surgawi di bumi. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita,
Ya, Yesus itu tidak hanya menyelamatkan kita untuk masa yang akan datang, tidak. Itu memang betul. Itu yang tertinggi. Itu klimaksnya. Tidak bisa dibandingkan dengan yang kita alami di bumi. Tapi kalau di bumi ini kita merasa kita ini hidup seperti di neraka, itu artinya bahwa kita belum diselamatkan. Kita belum mengalami doa Tuhan Yesus. Ya kan? Di dalam di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajari kita berdoa. Dia bilang apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi dulu, kemudian di surga. Jadi itu keliru sekali kalau orang dia cuman melulu berpikir tentang surga atau tentang kehidupan di surga atau tentang akhir zaman, tapi dia mengabaikan masa sekarang. Itu juga sama seperti orang yang dia hanya memikirkan masa sekarang, kesenangan sesaat, saat ini, tapi dia tidak memikirkan masa yang akan datang. Dia tidak memikirkan kekekalan. Jadi kita ini harus balance. Dan Tuhan Yesus datang untuk menebus hidup kita, bukan hanya untuk masa yang akan datang. Ya, tetapi dia sudah menebus kita untuk masa kini. Ya, sehingga di bumi ini pun kita seharusnya berbahagia dengan kehidupan kita. Ya, walaupun dunia ini masih ya itu dipenuhi dengan apa? Itu di sekitar kita banyak orang berdosa, ya kan? Banyak orang yang melakukan kejahatan. Ya, nah, tetapi Tuhan Yesus sudah datang dan dengan kehadiran kita bisa ya itu membagikan terang Kristus. Makanya Yesus mengatakan, jadilah terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Ya, hidup kita ini harus jadi berkat bagi orang lain, bukan jadi beban. Amin ya. Hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi beban. Kalau hidup kita ini jadi beban bagi orang lain, ya itu patut dipertanyakan. Apakah kita ini sudah diselamatkan atau tidak? Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu bersiap sedialah kamu, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Ya, ini perempuan yang bodoh ini, mereka tidak siap. Ya, mereka tidak bersiap sedia. Mereka punya asumsi yang keliru. Ya. Sehingga mereka kemudian tidak diperbolehkan masuk ke dalam perjamuan, ya, pesta kawin, ya itu mempelai laki-laki. Nah, yang menjadi poin utama dari teks kita, ya, jadi jelas ya dari pernyataan Yesus dalam ayat 13 tadi. Kita tidak tahu kapan dia akan kembali. Untuk itu kita harus selalu siap untuk kedatangannya kembali. Kita harus selalu siap untuk kedatangannya kembali. Nah, kalau misalnya ditanya, kalau dia datang hari ini, kita siap nggak? Kita siap nggak mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan? Semua waktu yang dia percayakan kepada kita, semua talenta yang dia berikan kepada kita. Apakah kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan itu? Kemudian, tidak ada waktu untuk bersiap-siap ketika dia datang kembali. Jadi kalau dia sudah datang, ya itu udah nggak ada waktu untuk bersiap-siap. Ya, ini seperti perempuan yang bodoh ini kan. Ya, akhirnya dia pergi mereka pergi untuk membeli minyak. Ya, mereka pergi untuk membeli minyak. Tapi ketika mereka kembali, pintu sudah ditutup. Untuk itu kita sudah harus selalu siap setiap hari. Ya, dulu ada seorang hamba Tuhan, dia pernah mengatakan begini. Ya, saya selalu ingat itu kalimatnya. Dia bilang, setiap hari saya bangun pagi katanya. Ya, dan saya menganggap itu adalah hari terakhir saya hidup, hari terakhir saya dapat melayani Tuhan. Setiap hari saya bangun pagi dengan pemikiran
seperti itu, dia bilang. Wah, itu luar biasa menurut saya. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi kita nggak perlu takut ya dengan kematian. Asal kita siap sedia. Yang penting kan itu. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Ya, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberitakan Injil. Kemudian kalau Tuhan panggil saya hari ini, ya itulah waktu buat saya. Saya tidak perlu khawatir dengan itu. Karena saya siap untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saya siap untuk mempertanggungjawabkan semua yang saya lakukan di hadapan. Ya, nah juga hal yang keempat yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa upaya setengah hati itu pasti akan gagal. Ya kan? Upaya setengah hati kan itu. Karena tidak ada persiapan, lalu coba bergantung kepada 5 gadis yang bijaksana, tapi gadis bijaksana bilang, wah ini kalau kami kasih, nanti itu nggak cukup buat kami, mereka bilang. Ya, jadi upaya setengah hati itu pasti akan gagal. Ya. Makanya dalam menjalani hidup itu jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah, harus firm, harus full. Ya, itu jangan ragu-ragu gitu. Ya, kalau ada kesulitan itu jangan lari, hadapi. Ya, harus kita atasi. Ini ada orang yang dia lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana, dan tidak pernah itu menyelesaikan apapun. Ya, upaya setengah hati pasti akan gagal. Nah, apa aplikasi untuk kita dari perumpamaan 10 gadis ini? Orang Kristen itu seperti 10 gadis yang menunggu kedatangan Kristus. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya ini kan perumpamaan ini mirip dengan ketika Yesus menggambarkan, ya saat dia datang di awan-awan itu, dia menggambarkan apa? Ya, dia mengatakan ada 2 orang bekerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada 2 orang di tempat pemerasan anggur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dalam bagian lain Injil, dia menambahkan ada 2 orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Nah, ayat-ayat itu tidak menggambarkan orang-orang dengan status yang berbeda. Dua-duanya bekerja di ladang, dua-duanya di tempat pemerasan anggur, dua-dua di tempat tidur, itu artinya mereka punya status yang sama, mereka melakukan hal yang sama. Dua-duanya orang Kristen, dua-duanya pergi ke gereja, dua-duanya baca Alkitab, dua-duanya kasih persembahan, dua-duanya punya kebiasaan berdoa. Tapi kenapa cuma satu diangkat, satu ditinggalkan? Nah, jadi itu sama seperti gadis ini kan, ya. Ini gadis dua-duanya, 10 gadis ini kan, 5 ini. Ke-10-nya sama-sama tamu dalam sebuah pernikahan, pesta pernikahan. Mereka melakukan hal yang sama, mereka sama-sama menunggu. Mereka membawa benda yang sama, sama-sama membawa lampu. Tapi satu bijaksana, satu bodoh. Ya, itu sama seperti gambaran orang Kristen. Ya kan? Ada orang Kristen, dia melayani, dia berkhotbah, atau mungkin dia jadi pendeta, dia jadi majelis, dia ikut paduan suara, dia melakukan itu untuk siapa? Dia melakukan itu untuk Tuhan. Dia melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak mencari popularitas. Ya, dia tidak memanipulasi jemaatnya. Ya, ini kan ada banyak juga kan. Ya, itu ada hamba Tuhan yang memanipulasi jemaatnya. Ada satu pendeta besar di Jakarta, dia punya anak itu baru dikritik itu kan. Ya. Itu minta jemaatnya menuliskan ini persembahan, lalu kemudian memberitahukan kepada dia mereka akan berikan berapa.
Jadi banyak sekali saudara itu yang namanya psychological pressure technique, ya. Teknik menekan orang secara psikologis yang dilakukan ya kadang-kadang oleh gereja, kadang-kadang oleh pendeta untuk apa? Keuntungan pribadi, untuk mencari uang. Atau ada juga yang untuk demi mendapatkan popularitas. Ya. Nah, jadi itu orang Kristen itu ada yang seperti itu. Dia ikut paduan suara, kalau dia melakukan itu untuk Tuhan, dia diangkat. Untuk kemuliaan Tuhan, dia diangkat. Tapi kalau dia melakukan itu supaya jemaat tahu betapa bagusnya suaranya, ya, dan dia merasa senang ketika mendapatkan pujian dari manusia, maka dia akan ditinggalkan. Jadi orang Kristen itu seperti 10 gadis yang menunggu kedatangan Kristus. Sebagian dari mereka bijaksana, mereka bertumbuh secara rohani. Nah ini ya, mereka bertumbuh secara rohani. Mari kita lihat apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh secara rohani. Mereka menantikan akhir zaman. Ya. Mereka menanamkan di dalam benak mereka bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak terhubung dengan apapun yang pernah kita miliki di dunia ini. Semua akan kita tinggalkan. Makanya kita harus selalu berpikir ya, ini bagaimana saya bisa menggunakan apa yang saya miliki ini untuk memberkati hidup orang lain. Ya, mereka menantikan akhir zaman. Kedatangan, nah kalau mereka punya pemikiran seperti itu, maka ketika Yesus datang, kedatangan Yesus itu akan menjadi berkat bagi mereka. Mereka senang dan menanti-nantikan kedatangan Yesus. Jadi orang-orang Kristen yang bijaksana bertumbuh menantikan akhir zaman, dan kalau Yesus datang, kedatangannya akan menjadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan memberikan mahkota, Tuhan Yesus akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Tuhan Yesus akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ingat ya, Tuhan Yesus mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Dia tidak mengatakan, hambaku, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan sukses. Orang sukses belum tentu setia. Tapi orang yang setia, dia pasti sukses. Menurut standar Tuhan. Ya, dan mereka akan melihat kedatangan Yesus menjadi berkat bagi mereka. Nah, sebaliknya, sebagian orang Kristen, ya, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ingat ya, ini Tuhan Yesus sekali lagi, dia tidak berbicara tentang orang percaya dan orang tidak percaya. Ya, dia berbicara tentang 10 gadis, ini menggambarkan orang-orang yang melakukan hal yang sama. Artinya apa? Ya, mereka ini sama-sama adalah itu orang Kristen. Atau sama-sama orang Yahudi, sama-sama punya Taurat. Ya, mereka tahu dia akan datang. Tetapi mereka melakukan sangat sedikit atau mungkin sama sekali tidak melakukan persiapan apa-apa. Ya, mereka melakukan sangat sedikit persiapan atau bahkan tidak melakukan persiapan apa-apa. Dalam 2 Petrus 1 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, tetapi siapa yang kekurangan akan semua itu? Ia adalah seorang yang buta dan picik yang lupa bahwa dosa-dosanya yang lalu telah dihapuskan. Jadi ini berbicara tentang orang-orang yang mengandalkan perilaku masa lalu. Orang-orang yang tidak bertumbuh. Orang-orang yang hidupnya ya begitu-gitu saja. Dari tahun ke tahun hidupnya begitu saja. Enggak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Ya, itu yang paling sulit ya sebetulnya. Untuk berubah itu tuh sulit. Sulit untuk berubah. Ya, padahal kalau kita melihat dalam hidup ini, ya kita akan melihat ya. Itu kita melihat bahwa itu perubahan itu selalu terjadi. Benar nggak? Ini dunia ini terus berubah nih. Ya, itu situasi yang kita hadapin itu selalu berubah. Nah, ini bagaimana ketika kita mengalami atau menghadapi perubahan,
Ya, itu perubahan bisa membuat orang jadi depresi. Perubahan bisa membuat orang nggak bisa tidur. Ya. Nah, tapi perubahan itu selalu kita hadapi. Dan kita juga harus cakap. Ya, ini melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, jadi jangan hidup kita itu atau perilaku kita ya begitu saja. Ya, kita tidak akan bisa mengalami berkat yang lebih besar dengan melakukan hal-hal yang sama. Jadi sesuatu yang terus-menerus itu saja yang kita lakukan, seperti itu saja, tidak akan merubah hidup kita. Jadi kita harus cakap, ya, mengelola perubahan. Dan bukan hanya itu, ya, orang Kristen yang bodoh ini apa? Mereka mencoba menunggangi orang lain. Ya, mereka menjadi beban bagi orang lain. Nah, ini kira-kira kan, ya, 5 gadis yang bodoh ini, ya, mereka mau menunggangi, mereka mau membebani, ya, 5 gadis bijaksana. Tapi gadis bijaksana mereka tidak terpengaruh. Mereka bilang, waduh, nggak bisa kami kasih ini cadangan ini. Nanti kalau kami kasih, kami sendiri akan kekurangan. Ya, itu baru dikatakan, itu mempelai pria itu sudah siap-siap datang. Tapi nggak tahu ini persisnya ini kapan. Ya udah kalian pergi ke sana ya. Di sana ada penjual minyak. Itu pergilah beli minyak di sana. Ya, dan ini satu pertanyaan untuk kita. Apakah hidup saya menjadi berkat, meringankan hidup orang lain? Atau hidup saya justru memberatkan, menjadi beban bagi hidup? Saya percaya semakin kita rohani di dalam Tuhan, hidup kita itu justru akan apa? Meringankan beban orang lain. Saya ingat itu pengalaman waktu saya masih di sekolah teologi ya. Ada satu keluarga misionari melayani di pulau apa itu, Sabu ya, yang dia menerjemahkan Alkitab. Ya, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Sabu. Ya, namanya Ibu Pendeta Sigalingging ya. Jadi Sigalingging, suaminya meninggal. Ya, dalam pelayanan di Sabu itu suaminya meninggal, kemudian dia terkena cancer ya, kalau nggak salah cancer liver. Ya, kanker liver kalau nggak salah, itu dia sangat menderita sekali. Lalu satu sore kami datang mengunjungi dia, ingin mendoakan dia, kami beberapa mahasiswa di pembaringannya. Tapi lucu sekali, ya, yang saya rasakan adalah kami berusaha menghibur dia. Tapi yang saya rasakan, justru dia menghibur saya. Ya. Ini ibu ini sedang dalam penderitaannya, sedang dalam kesakitan yang luar biasa. Kami berusaha untuk meringankan bebannya. Tapi yang saya rasakan, dia justru dengan apa yang dia katakan, dengan kami melihat dia ya itu di tempat pembaringannya, ya bagaimana dia tersenyum, ya bagaimana dia berperilaku, justru dia meringankan beban saya. Itu yang saya rasakan. Ya, jadi itu pengalaman yang luar biasa. Ya, itu sama seperti Paulus dan Silas kan. Ya, mereka sedang apa itu? Dipasung, dalam penjara dipasung, nyanyi. Bukan dia menjadi beban bagi kepala penjara dan semua tawanan yang lain, tetapi dia justru meringankan beban semua yang lain, bahkan kepala penjara, sampai kepala penjara bertobat dan terima Yesus. Dia dan seisi rumahnya. Itu luar biasa, saudara. Ya, kalau kita hidup, kita ini bijaksana, maka kita ini akan jadi berkat. Kita akan meringankan hidup orang lain, bukan jadi beban. Jadi kita perlu selalu berjaga-jaga dan siap, karena menyadari fakta bahwa Yesus akan datang kembali. Dunia akan mencoba menarik Anda keluar. Ya, ingat ini ya. Dunia akan mencoba menarik Anda keluar.
Tapi kita harus siap sedia berjaga-jaga karena satu waktu kita harus berdiri, ya, kita harus siap berdiri di hadapan Kristus kelak. Ya, di dalam Lukas 21 34 sampai 36. Ya, di sini ada Cik Sian, ya, ini Oma Sarah, tolong baca buat kita ayat ini, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Saya ya. Ya. Tetapi jagalah dirimu supaya hatimu tidak dipenuhi oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup. Agar jangan hari itu datang dengan tidak terduga kepadamu seperti jerat. Sebab ia akan menimpa semua orang di atas muka bumi. Berjaga-jagalah dan berdoa setiap saat, agar kamu mampu bertahan dan luput dari semua hal yang akan terjadi dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya. Ya, dikatakan di situ berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah dan berdoa setiap saat agar kamu mampu bertahan dan luput dari semua hal yang akan terjadi dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, ini satu ayat lagi. Itu di situ ada Eli. Eli. Ya, minta Eli yang membaca buat kita. Ini dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 14. Belum kita berdoa. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah satu hal ini tidak kamu lupakan di hadapan Tuhan. Satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti sehari. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya, meskipun beberapa orang menganggapnya lambat. Namun sebaliknya, Dia sabar terhadap kita karena Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Pada saat itu, langit akan lenyap disertai suara gemuruh, dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara, juga bumi dan segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Jika segala sesuatu akan musnah secara demikian, betapa hidupmu seharusnya menjadi saleh dan kudus. Sambil menanti dan merindukan kedatangan hari Elohim, hari ketika langit akan terbakar oleh api dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara. Dan sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit dan bumi baru yang di dalamnya berdiam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, selama menantikan hal-hal itu, bergegaslah supaya kamu didapati oleh Dia dalam damai sejahtera tanpa noda dan celah. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Eli. Ya, jadi ini kesimpulan untuk kita. Tuhan pasti akan kembali, ya. Dan Dia akan melakukannya pada waktu yang tidak terduga. Ya. Nah, sekarang kita bertanya, akankah Dia menemukan kita? Ya, ini pertanyaannya ya. Akankah Dia menemukan kita sedang menonton dan menunggu, atau ya Dia mendapati kita dengan bodohnya kita tidak siap? Ya, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang siap, yang menantikan kedatangan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali diingatkan bahwa Engkau akan datang.
Dan ada dua sikap orang yang menantikan kedatangan-Mu. Yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Biarlah kami semua kedapatan menjadi orang-orang yang bijaksana. Menjadi orang-orang yang siap ketika Engkau datang kembali. Dan kami semua boleh diangkat. Bertemu dengan Engkau di awan-awan. Ketika Engkau datang kembali di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kiranya Engkau memeteraikannya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat. Berdoa untuk perdamaian dunia. Berdoa untuk perang yang terus berlangsung di Ukraina. Kiranya damai-Mu turun atas pemimpin bangsa-bangsa. Atas kedua pemimpin dan atas bangsa yang sedang bertikai. Kami berdoa juga untuk wabah kelaparan yang mulai terjadi di banyak negara, di Sudan, di Somalia, juga banjir di mana-mana, di Pakistan, dan di tempat-tempat yang lain. Dan kami mendengar berita-berita semakin banyak orang kelaparan, semakin banyak orang ditimpa bencana. Kami tidak tahu Tuhan, apakah ini menjadi pertanda bahwa kesudahannya akan segera terjadi, tetapi Tuhan ingatkan supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang siap sedia, sehingga dimanapun kami berada saat ini, apapun yang sedang kami lakukan, profesi apapun yang sedang kami tekuni, biarlah ya Tuhan, kami semua kedapatan berjaga-jaga sebagai orang-orang Kristen yang bijaksana, seperti 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong supaya bangsa ini belajar hidup benar di hadapan-Mu dan menjalankan kebenaran dan keadilan. Dan juga khususnya mendekati masa Natal ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengaruniakan keamanan, mengaruniakan damai sejahtera bagi bangsa. Bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah Zoom ini, Tuhan berkati setiap kami dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan, Engkau menjamah menyembuhkan. Kami bersyukur buat Om Gebi yang semakin sehat. Terima kasih Bapa, Tuhan terus sempurnakan kesehatannya Tuhan, sehingga dia benar-benar boleh mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Juga untuk kedua orang tua kami, untuk Opa Effendi, untuk Opung Sarah Tuhan, dalam masa tua mereka, Tuhan terus berikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Dan untuk semua anak-anak kami Tuhan, dalam studi mereka Tuhan buat mereka berhasil. Biarlah hidup mereka memuliakan Tuhan. Tuhan melindungi keluar masuk mereka dimanapun mereka berada. Semua anak-anak kami bawa ke dalam tangan. Tuhan berkati hidup mereka dengan limpah. Juga pekerjaan kami Tuhan berkati. Supaya semakin bertambah-tambah apa yang kami pegang. Semakin berlipat ganda. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk memimpin kita selanjutnya. Bapak Ibu, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, kita mau menyiapkan diri untuk kita mau memasuki minggu yang baru berjalan dengan Tuhan. Biarlah pujian ini juga menjadi doa kita, bahwa di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kekuatan di hidup kita itu kita dapatkan di dalam Yesus. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama sebelum kita menerima berkat Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam tangan Tuhan hidup kita tidak akan goyah selamanya.
terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi putih itu, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat teduh bagi kita. Amin.